Shalom, apa kabarnya hari ini saudara-saudara? Hari ini adalah hari yang spesial bagi orang Kristen di seluruh belahan dunia. Hari Minggu merupakan hari yang spesial buat orang Kristen. Hari yang dikhususkan untuk beribadah kepada Tuhan. Saya juga percaya saudara yang ada di rumah, ada yang baru selesai ibadah, bahkan ada yang baru menjadwalkan ibadah untuk malam harinya. Karena di gereja juga menyediakan waktu ibadah pagi, makan siang, ada yang sampai malam. Kalau hari ini bahkan saat ini saudara mungkin lagi ada di rumah, sedang membuka-buka media sosial saudara menemukan program ini. Mari luangkan waktu bersama-sama dengan saya untuk kita memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan bersama. Bahkan saudara-saudara bisa share pengalaman saudara melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bahas pada sore hari ini. Dan saudara bisa tulis komen atau mengirimkan video untuk bisa ditampilkan di program. Kalau saudara-saudara yang ada di rumah atau dalam perjalanan dan menyaksikan program ini, mari siapkan hati kita sama-sama untuk menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita menyembah Tuhan. Lewat pujian ini kita mau agungkan Tuhan. Mau lebih dalam lagi kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu
Haleluya, haleluya. Praise God. Saudara bersuka cita, saudara penuh dengan kegirangan, energik untuk memuji Tuhan. Amin. Mari siapkan hati kita bertepuk tangan bagi Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Sebab tiada pribadi yang bisa menandingi Tuhan, dan Tuhan itu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Karena Dia luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Yesus Allah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerjaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya Yesus. Kerajaan-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dan tidak ada Allah yang bisa disandingkan dengan Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau perkasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan-Mu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal.
kasih Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Untuk setiap kasih setia-Mu Tuhan, kami naikkan syukur bagi nama-Mu Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan
dalam hidupku ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Shalom saudara-saudara, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Jangan Terlambat Datang Kepada Tuhan. Ini judul yang sangat-sangat merakyat sekali ya saudara-saudara, di mana hal ini kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kata terlambat ini ada begitu banyak peristiwa ya yang kita lakukan. Misalnya kita terlambat kerja, kita terlambat sekolah, terlambat bangun, terlambat janjian datang tepat waktu. Ada begitu banyak hal, dan terlambat itu ngejengkelin ya. Kita nggak suka kalau kita nunggu. Dan saudara berpikir dalam hal kita janjian dengan Tuhan, misalnya kita pengen doa, kita sudah bikin janjian doa atau mau ibadah dan kita terlambat. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Tuhan saat itu. Manusia aja kalau kita terlambat datang janjian, kita bisa make appointment gitu, suatu tempat dengan waktu tertentu, dan tiba-tiba saudara datang terlambat. Nah, bagaimana dengan orang pribadi, pihak yang kita lalai dalam kita menepati janji on time datang? Tentu dia akan tersinggung atau malahan kurang enak. Walaupun aduh kita datang dengan aduh maaf ya saya terlambat gini alasannya. Mungkin dia akan berkata oh, it's fine, it's okay. Tapi dalam hatinya itu udah kurang enak gitu. Jadi pembahasan selanjutnya akan kurang menyenangkan. Hal yang sama berlaku bagi kita, hubungan kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Di mana Tuhan juga nggak mau kita terlambat untuk datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan nggak mau kita terlambat datang kepada Tuhan. Ada begitu banyak peristiwa, saudara-saudara. Waktu kita masih sehat, masih kuat, masih muda, kita melakukan banyak hal yang berdasarkan keinginan hati kita ya. Kita melakukan apa yang kita mau ya, kita keluyuran, kita pelesir kemana-mana, jalan-jalan, nongkrong-nongkrong, melakukan hal-hal yang duniawi, melakukan hal-hal yang memuaskan dagingnya kita. Ya, pokoknya melakukan hal-hal yang membuat keinginan kita itu terpenuhi dan kita itu
Sebenarnya ya, kita melakukan hal itu kita nggak akan puas-puasnya. Benar nggak saudara? Karena kalau kita puas kita akan berhenti melakukan itu. Tetapi apa? Ketika hal itu kita lakukan dan itu membawa kesenangan, pleasure ya, ke dalam pribadi kita akan continue melakukannya. Benar nggak? Nah, hal ini akan memicu kita untuk semakin sering memuaskan dagingnya kita. Nah, yang jadi masalahnya ketika kita mulai tua, mulai sakit-sakitan, kita ingat Tuhan, saudara. Orang biasanya ingat Tuhan itu kalau lagi susah, atau lagi sakit, atau ada pergumulan. Benar nggak? Haleluya. Banyak orang ketika senang, ketika dalam keadaan kuat, sehat, hanya memuaskan keinginan-keinginan pribadinya sendiri, keinginan-keinginan fisiknya, keinginan-keinginan hatinya. Tapi ketika dia dalam keadaan pergumulan, ketika dalam permasalahan, ketika dalam keadaan sakit atau sudah tua, maka jangan heran saudara-saudara di tempat-tempat ibadah, maaf ya bagi anak-anak muda, tapi ini realita yang saya lihat. Saya sudah begitu banyak berkunjung di tempat-tempat persekutuan, di tempat-tempat ibadah, tapi mayoritas yang datang ibadah itu kalau bukan oma-oma, opa-opa yang sudah usia lanjut, kebanyakan kaum wanita. Nah, kaum prianya mana? Haleluya. Salah satu alasan juga, dan ini mungkin terkesan, iya benar, ini kan tanggung jawab laki-laki itu paling, maaf ya buat laki-laki, tapi ya buat kaum lelaki harus lebih banyak belajar ya. Saudara-saudara mungkin saudara beralasan, saya nggak datang ibadah, saya nggak datang pelayanan karena saya kerja. Saudara, kalau saya nggak kerja bagaimana untuk menghidupi keluarga saya? Ini kan alasannya realistis banget ya, masuk akal banget. It's okay ya. Tapi sekali, 2 kali, dan akan ada 3 kali, akan ada 4 kali. Karena apa? Kalau saudara berbicara tentang kebutuhan hidup, itu nggak akan pernah ada cukup-cukupnya. Benar? Ya, setuju katakan amin. Kebutuhan pribadi saudara-saudara nggak akan pernah cukup setiap harinya, dan saudara akan selalu butuh. Nah, bagaimana dengan dalil yang sama saudara beralasan, saya harus kerja, saya bisa ibadah, atau saya terlambat karena saya kerja. Ya. Saudara-saudara, bagaimana perasaan orang? Mungkin kalau sekali, 2 kali, oke lah. Tapi kalau sudah keseringan, bahkan selalu seperti itu, terlambat. Nah, bagaimana orang yang merasa kenal itu? Pasti nggak enak. Nah, sama halnya, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau itu kita give the best, memberikan yang terbaik. Di masa-masa emas keemasannya kita, itu kita masih kuat, masih produktif, itu Tuhan mau kita memberi diri bagi Tuhan. Tuhan mau itu kita, ini Tuhan, hidup saya dan saya masih bisa melakukan banyak hal karena saya masih kuat, masih ada kekuatan. Jangan nanti sudah tua, sudah sakit-sakitan, dan saya bilang, kita nyanyi, I have decided to follow you. Nothing's wrong with that songs, but lihatlah kondisinya kita. Kalau kita udah tua, kita akan terbatas. Bukan berarti orang-orang tua nggak boleh, udah telat katanya. Tapi saudara-saudara, kalau kita sudah tua dan kita baru bilang mau datang kepada Tuhan, saudara, kita sudah terbatas dalam mengenal. Benar kan? Ada perbedaan yang begitu mencolok orang muda dan orang tua. Atau saudara sudah dalam keadaan sakit, baru bilang, serahkan ini. Terkesan Tuhan ini dikasih yang sisa-sisa aja. Saudara-saudara, sedangkan kita tahu Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Why not? Kalau kita bisa memberikan yang terbaik di masa-masa mudanya kita mau datang kepada Tuhan. Kita gak terlambat datang kepada Tuhan. Tapi kita mau di masa-masa kuatnya kita, di masa-masa sehatnya kita datang kepada Tuhan. Haleluya.
Ada begitu banyak orang beralasan bahwa ya kan Tuhan belum mau datang. Nanti kalau Tuhan tanda-tanda Tuhan sudah dekat dengan mau datang, saya mau bertobat. Sudah, haleluya. Kalau ada orang seperti ini, saya doain biar secepatnya Tuhan jamai pulihkan, berikan pengertian yang lebih. Bahkan ada beberapa saya lihat di sosial media berkata bahwa no, ini bukan tanda-tanda bukan tanda-tanda tentang kedatangan Tuhan. Jadi saudara nunggu tanda-tanda kedatangan Tuhan dulu baru mau bertobat gitu. Ini kan lucu saudara. Di saat kita sudah mengenal kebenaran, kita sudah mengenal Tuhan, seharusnya kita datang memberi diri kepada Tuhan. Ya. Oke, kita baca firman Tuhan dulu ya dalam 2 Petrus 9 ayat 39. Ayat 9, 2 Petrus 3 ayat 9. Di sini dikatakan bahwa penundaan kedatangan Kristus itu bukan suatu kelalaian, atau misalnya janji Tuhan itu belum terjadi, bukan berarti Tuhan lalai. Walaupun orang menganggap bahwa seringkali enggak bakalan terjadi dalam kehidupan saya. Ada orang menganggap bahwa itu kelalaiannya Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupa saudara. Ya, kalau Tuhan berjanji, Dia akan melakukannya. Bukan berarti Dia bilang saya akan datang segera. Itu dari beberapa ribu tahun yang lalu Tuhan sudah lakukan. Tapi banyak orang berkata mana Tuhan datang sampai sekarang, nggak ada. Bahkan kita masih bisa relevan, yang mana kita melakukan dosa, katanya dosa itu kalau sudah matang akan menghasilkan maut, ya. Upah dosa adalah maut. Tapi orang sudah melakukan banyak kejahatan, mana saya mati, nggak ada. Seolah-olah janji Tuhan itu, janji firman Tuhan itu nggak tergenapi, lalai. Tuhan lalai dalam setiap perkataannya. Tapi saudara-saudara lihat di setiap kalimat berikutnya, ya, bukan Tuhan lalai, tetapi Tuhan mau setiap orang itu tidak binasa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan sengaja menunda untuk memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk datang kepada Tuhan, bertobat, berbalik dari setiap jalan-jalan yang jahat. Saudara-saudara, kita bisa lihat kota Niniwe, ya. Yunus diutus oleh Tuhan ke kota Niniwe. Tuhan mau mengembalikan kota ini. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Dari pimpinan sampai ternak itu melakukan puasa dan mereka berkabung. Mereka benar-benar merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Artinya mereka mau mengakui kesalahan mereka dan mereka bertobat, berbalik. Dan apa yang Tuhan lakukan? Responnya Tuhan seperti apa? Tuhan menyesal dan meng-cancel rencana Tuhan. Haleluya. Ya, dalam artian begini, kalau setiap orang yang mau datang kepada Tuhan, maka setiap rancangan-rancangan yang Tuhan sudah rancangkan untuk mendatangkan hukuman, karena setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya, yaitu hukuman. Dan Tuhan mau membatalkannya ketika kita mau berbalik kepada Tuhan, meninggalkan setiap jalan-jalan yang jahat dan melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Beberapa contoh dalam Alkitab juga kita melihat. Di situ ada Daud. Saudara sudah kenal Daud, ya, bagaimana betapa termasyurnya Raja Daud di bangsa Israel, bahkan di Alkitab. Tokoh sekelas Daud saja ketika dia melakukan kesalahan, dia segera berbalik, meninggalkan setiap perbuatan-perbuatan yang jahat dan benar-benar bertobat. Dan Tuhan mengangkat, memasyurkan namanya di siapa yang gak kenal Raja Daud. Bahkan dia adalah satu the greatest kings, ya.
in history. Begitu juga dengan Simpson. Simpson kita bisa temukan dalam Hakim-Hakim, sosok pribadi yang dipakai Tuhan sebagai hakim. Tapi dia disilaukan oleh karena karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Dan dia memanipulasi. Dia memanfaatkan karunia yang Tuhan berikan untuk memuaskan keinginannya. Dan apa yang terjadi? Setiap orang yang salah dalam mempergunakan setiap karunia, talenta yang Tuhan percayakan kepadanya, maka Tuhan akan memutarkan kehidupan orang tersebut. Tuhan akan membuat kehidupan orang ini menjadi benar-benar, Tuhan mau karena kayak hancur gitu ya. Tuhan mau seperti hal ini terjadi supaya kita itu sadar bahwa yang Tuhan percayakan kepada kita hanya untuk diberikan kepada Tuhan. Karena kalau kita menggunakannya untuk hal yang lain, Tuhan gak suka dan Tuhan akan mencegah hal tersebut. Karena Tuhan ini sayang kepada kita, Tuhan itu gak mau kita binasa. Dan Tuhan melakukan segala macam cara untuk menyelamatkan kita dari setiap ketersesatannya kita. Jadi Simpson juga menyadari, tetapi keadaannya sudah buta saat itu. Dan dia kehilangan kekuatannya. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh, kekuatannya kembali lagi. Untuk sejenak. Untuk membalaskan setiap apa yang sudah mereka lakukan pada dia. Pribadi Simpson saat itu. Dan Tuhan berkenan. Di detik-detik terakhir hidupnya itu Tuhan memberikan kembali kekuatannya. Dan Alkitab mencatat bahwa yang dibunuh Simpson hari itu lebih banyak jumlahnya daripada yang sudah dia kalahkan sebelumnya. Musuh-musuhnya jumlahnya lebih banyak. Dalam artian bahwa Tuhan tetap berbelas kasihan untuk, walaupun dalam pribadi yang sebenarnya sudah gak pantas. Begitu juga dengan pribadi saya dan saudara. Begitu banyak dosa, pelanggaran. Tetapi kenapa? Ada yang bertanya, kok saya masih hidup? Saya masih diselamatkan. Saudara-saudara, Tuhan sedang menunda segala sesuatu, rancangan-rancangan yang mendatangkan hukuman buat kita seharusnya. Kita menerima hukuman. Tapi Tuhan terkesan-kesan pending ya. Menunda segalanya karena Tuhan mau memberikan kesempatan bagi kita karena dia percaya bahwa karya penebusan Kristus di kayu salib itu tidak akan pernah sia-sia. Setuju, katakan amin. Dia percaya bahwa dengan berjalannya waktu, saudara akan mengalami kesempatan untuk dibawa kembali dalam pertobatan. Entah melalui pribadi siapa saja. Tuhan percaya bahwa saudara akan dibawa ke dalam suatu kesempatan, tapi semuanya Tuhan kembalikan kepada kita. Apakah kita akan menerimanya atau kita menolaknya? Setiap berita keselamatan. Dan mungkin saat ini juga ada pribadi yang mendengarkan khotbah ini, firman Tuhan ini. Dan ini merupakan opportunity, kesempatan buat saudara. Saudara mau menerimanya atau tidak? Kalau saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini, saya berdoa saudara membuka hati dan menerima kebenaran firman Tuhan, bahwa jangan terlambat datang kepada Tuhan. Segera mungkin datang kepada Tuhan, berbalik dari setiap jalan-jalan kita yang jahat, agar Tuhan memulihkan kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi melalui kesempatan saat ini, saya mau berkata bahwa janji Tuhan, kedatangan Tuhan itu bukan gak akan terjadi, tetapi Tuhan sedang menunda. Tetapi itu benar-benar akan terjadi. Tuhan benar-benar akan datang. Jadi sebelum terlambat, sebelum kita mengalami kesakitan, sebelum kita dibawa dalam pergumulan, permasalahan, sebelum kita menjadi tua dan terbatas dalam melakukan segala aktivitas, mari beri diri kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan.
Saudara, saya nggak mengajak saudara untuk bilang, oh saudara harus jadi hamba Tuhan dan tinggal di gereja dan harus melakukan aktivitas gembala atau hamba Tuhan yang benar-benar sudah khusus, nggak melakukan. Enggak saudara. Dalam artian begini, saya mengajak kepada saudara bahwa saudara apapun profesi saudara saat ini, saudara akan tetap lakukan, tetapi hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam artian saudara paling tahu lah pribadi saudara mana hal-hal yang nggak benar yang sudah sering kita lakukan, dan hal-hal itu yang kita tinggalkan dan kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sambil kita jalani profesi kita. Tentu saja profesi yang benar ya saudara-saudara, nggak mungkin kan tukang tipu, hacker jahat, nggak mungkin ini seperti itu saudara, atau menjual hal-hal yang ilegal, nggak mungkin. Tapi dalam artian pekerjaan-pekerjaan yang positif, saudara bisa melakukan hal itu. Dan kalau ada kebenaran, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang hidup dalam pribadi saudara, saudara akan membawa dampak dan saudara akan dipakai Tuhan untuk membawa setiap jiwa-jiwa yang dipertemukan dengan saudara untuk dipulihkan dan menerima pertobatan yang mereka perlukan. Haleluya. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan saat ini, dan percaya firman Tuhan itu masuk dan mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati pribadi kita, dan firman Tuhan itu akan berbuah dan bekerja melakukan apa yang diperintahkan. Bahwa firman Tuhan tidak akan pernah gagal dalam setiap apa yang diperintahkan. Jadi malam hari ini, di saat saudara mendengarkan program ini, mari buka hati. Saya rindu mendoakan bagi saudara yang rindu mengalami pemulihan Tuhan, yang rindu mengalami pertobatan, yang rindu mengalami hal yang luar biasa dengan Tuhan. Mari buka hati saat ini, saya mau berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji namamu Tuhan, termulia namamu Yesus. Hamba mengangkat tangan hamba saat ini kepada mau pribadi-pribadi yang membuka hati mereka, yang mengangkat tangan mereka Tuhan. Mereka mewakili setiap pribadi-pribadi mereka Tuhan, menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan, menyerahkan kehidupan mereka untuk dibawa kepada Tuhan, dan mereka rindu ada pemulihan daripada Tuhan turun atas mereka, mengubahkan kehidupan mereka. Dan doa hamba saat ini, Roh Kudus bekerja menjamah saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjamah hati mereka, memulihkan hati mereka, mengubahkan mereka Tuhan, sehingga pribadi-pribadi yang lama dalam kehidupan mereka diberikan kepribadian yang baru Tuhan, yaitu pribadi yang dibentuk oleh Roh Kudus, sehingga setiap hal-hal yang negatif dalam kehidupan mereka sebelumnya mereka mulai tinggalkan, dan mereka mulai menuju kepada kekekalan, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan hamba berdoa Roh Kudus menjadi penolong bagi mereka untuk melawan setiap keinginan-keinginan dari mereka, dan mereka mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Roh Kudus mau mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Pulihkan mereka Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan saat ini dalam nama Yesus. Dan setiap orang yang dalam pergumulan mereka Tuhan berikan kekuatan kepada mereka untuk melewati setiap pergumulan, dan karena kami percaya di balik setiap pergumulan permasalahan mereka hadapi ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpuji namamu Tuhan. Hamba memberkati setiap orang yang menyaksikan program ini dalam nama Yesus, keluarga mereka, harta benda mereka, usaha mereka Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, diberkatilah, dilindungilah, dan diselamatkanlah mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sudah menyaksikan program ini, dan kita akan berjumpa di program-program selanjutnya. Saudara bisa kirimkan kesaksian lewat video atau lewat komentar di kolom komentar yang saudara bisa tulis di situ, atau saudara bisa menghubungi nomor yang tertera di layar saudara untuk bisa kami layani secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati.
Sampai jumpa. Shalom.